warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Afifah, NIM 2014030041. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu menginterpretasi peristiwa sejarah dalam setiap periode untuk menemukan nilai-nilai persatuan Indonesia. Di sini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Nilai-nilainya telah ada pada zaman bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala, sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara-negara yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Yang kedua, zaman Kutai. Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 Masehi dengan ditemukan prasasti berupa 7 yupa atau tiang batu. Masyarakat Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, keduri, serta sedekah kepada para Brahma. Dalam zaman kuno, 400 sampai 1500, terdapat dua kerajaan yang berhasil mencapai integrasi dengan wilayah yang meliputi hampir separuh Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Majapahit yang berpusat di Jawa. Yang ketiga, zaman Sriwijaya. Menurut MRM Yamin, bahwa berdirinya negara bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terbentuk melalui 3 tahap, yaitu pertama, zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Selindra 600 sampai 1400 yang bercirikan kedaulatan. Kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit 1239 sampai 1525 yang bercirikan keprabuan. Kedua tahapan tersebut merupakan negara kebangsaan Indonesia lama. Ketiga, negara kebangsaan modern, yaitu negara Indonesia merdeka. Sekarang, negara proklamasi 17 Agustus 1945. Perdagangan dilakukan dengan pedagang, pengrajin, dan pegawai raja. Sistem pemerintahannya terdapat pegawai pengurus pajak. Yang keempat, zaman penjajahan. Setelah Majapahit runtuh pada permulaan abad ke-16, maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersamaan dengan itu, berkembanglah pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak, dan mulailah berdatangan orang-orang Eropa ke Nusantara. Mereka itu antara lain orang-orang Portugis yang kemudian diikuti oleh orang-orang Spanyol yang ingin mencari pusat tanaman rempah-rempah. Bangsa asing yang masuk ke Indonesia yang awalnya berdagang adalah orang-orang bangsa Portugis. Namun, lama-kelamaan bangsa Portugis mulai menunjukkan perlawanannya dalam bidang perdagangan yang meningkat menjadi praktek penjajahan. Pada akhir abad ke-16, bangsa Belanda datang pula ke Indonesia dengan menempuh jalan yang penuh kesulitan. Untuk menghindari persaingan di antara mereka sendiri, kemudian mereka mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bernama VOC. Perhisapan mulai memuncak ketika Belanda menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa yang memaksa beban kewajiban terhadap rakyat yang tidak berdosa. Yang kelima, kebangkitan nasional pada abad 20 di panggung politik internasional. Terjadi pergolakan kebangkitan dunia timur dengan suatu kesadaran akan kekuatannya sendiri. Mulailah kini perjuangan bangsa Indonesia nasional dititik beratkan pada kesatuan nasional dengan tujuan yaitu Indonesia merdeka. Keenam, sidang BPU PKI pertama dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut. Yang tampil berpidato untuk menyampaikan usulan adalah tanggal 29 Mei 1945 MR Mohyamin, tanggal 31 Mei 1945 Profesor Suepomo, dan tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno. Ketujuh, sidang BPU PKI kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Hari pertama sebelum sidang BPU PKI kedua dimulai, diumumkan oleh Ketua penambahan 6 anggota baru Badan Penyelidik, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Nata Negara, Soerjo Hamdi Jojo, Muhammad Nur, Basar Abdul Kafar. Proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI untuk keperluan membentuk panitia itu pada tanggal 8 Agustus, Insinyur Soekarno, DRS Mohatta, dan DR Rajiman diberangkatkan ke Saigon atas panggilan Jenderal Besar Terauchi. Kesembilan, zaman kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Sebelum Majapahit muncul sebagai suatu kerajaan yang memancangkan nilai-nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur silih berganti. Refleksi puncak budaya dari Jawa Tengah dalam periode-periode kerajaan-kerajaan tersebut adalah dibangunnya Candi Borobudur dan Candi Prambanan pada abad ke-10.
Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1293, berdiri Kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasan pada pemerintahan Kerajaan Hayam Wuruk dengan Majapati Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dan memimpin armada untuk menguasai Nusantara. Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada dalam sidang ratu dan menteri-menteri di Paseban, Keprabuan Majapahit pada tahun 1331. Selain itu, dalam hubungannya dengan negara lain, Raja Hayam Wuruk senantiasa mengadakan hubungan bertetangga dengan baik dan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja. Kemudian, disebabkan oleh faktor keadaan dalam negeri sendiri, seperti perselisihan dan perang saudara, pada permulaan abad ke-15, maka sinar kejayaan Majapahit berangsur-angsur mulai memudar dan akhirnya mengalami keruntuhan dengan sinar hilang Kertanin Bumi pada permulaan abad ke-16, 1520. Yang ke-11, masa setelah proklamasi kemerdekaan. Dari sudut ilmu hukum, secara yuridis, proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum nasional. Yang B, secara politis ideologi, proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbatas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri dan suatu negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950. Berdirinya negara RIS. Dalam sejarah Kartanegara, Indonesia adalah sebagai suatu taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi proklamasi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Negara Persatuan dan Kesatuan sebagai termuat dalam alinea keempat, bahwa pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.